Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Riko Sakti Abdul Rashid dari Prodi Teknik Informatika ya. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang pertama ada jelaskan macam-macam penyimpanan data, disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD data, NVMe, M2. Disket. Yang pertama disket ya. Disket ini merupakan salah satu perangkat komputer yang bisa dinamakan sebagai floppy disk. Nah, disket ini adalah perangkat keras pada komputer yang fungsinya untuk menyimpan data. Selanjutnya ada hard disk ya. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Semua data yang ada di dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi akan tersimpan dalam perangkat ini. Selanjutnya ada optical disk. Nah, dalam istilah komputer, penggerak cakram optis atau dalam bahasa Inggris itu optical disk drive atau ODD adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Yang selanjutnya ada flash drive ya. Flash drive ini merupakan alat penyimpanan data memori kilat tipe data NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah sekarang. Sekarang kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive ada dari 8 GB sampai 512 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Selanjutnya ada SSD data. Temuan teknologi baru ini fungsinya sebagai konektor universal yang melibatkan kabel listrik dan kabel data SATA dengan throughput yang sangat cepat dalam kecepatan baca tulis data file. Selanjutnya ada NVMe. NVMe merupakan akronim dari teknologi bernama Non-Volatile Memory Express. Teknologi ini memungkinkan SSD bisa memiliki kecepatan baca dan tulis lebih cepat lagi. Tidak dibatasi oleh kecepatan standar yang diterapkan pada koneksi SATA. NVMe ini dipahami sebagai bus memori atau teknologi transfer data yang setingkat lebih cepat lagi dibandingkan SATA. Selanjutnya ada M2 yang juga dikenal sebagai Next Generation Form Factor atau disingkat NGFF. Adalah spesifikasi untuk kartu ekspansi komputer yang dipasang secara internal dan konektor terkait. M2 ini menggantikan standar M-SATA. Selanjutnya adalah soal yang kedua adalah jelaskan sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track dan sektor adalah bagian dari track. Nah, track ini adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Nah, soal nomor 3 ada apa itu bed sector pada hard disk? Sektor pada hard disk. Nah, bed sector ini adalah suatu tanda yang menyatakan bahwa ada bagian tertentu dari fisik cakram keras atau cakram floppy yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya soal 4 ada jelaskan cara kerja flash drive. Nah, cara kerja ini yang pertama ada konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh SO. Selanjutnya pengontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat.
Pengontrol berisi suatu RISC mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Lalu poin tes ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di USB flash drive, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. Selanjutnya, perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. Lalu selanjutnya, lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Yang ketujuh, menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. Selanjutnya, ruang kosong yang disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya soal kelima itu soalnya jelaskan perbandingan hard disk dengan SSD dengan melihat speknya dari harga, berat, kecepatan read atau write, dan lain-lain. Komponen yang terdapat di dalamnya hard disk atau HDD memiliki bagian mekanik yang terdiri atas piringan, lengan, dan motor yang terhubung langsung ke piringan. Sedangkan SSD tidak memiliki ketiga bagian seperti yang ada pada hard disk karena komponen utamanya terdiri atas IC atau Integrated Circuit, chip, dan kapasitor sebagai media penyimpanan. Nah, yang pertama itu kan harga ya, jadi harga yang pertama itu memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, sistem kerja pada hard disk menggabungkan antara sistem mekanik dan elektrik untuk mengolah data. Piringan yang menjadi bagian mekanik hard disk akan diputar oleh motor dan ujung lengan menggunakan komponen elektronik guna memudahkan aktivitas menulis maupun membaca suatu data. Sedangkan SSD hanya mengandalkan sistem elektrik saja. Jadi, tidak ada satu bagian pun yang bergerak selama proses menulis maupun membaca data, layaknya proses pembacaan data dari flash disk maupun RAM. Kira-kira seperti itulah cara kerja SSD yang sebenarnya. Yang kedua, dari tingkat kemampuan membaca maupun menulis data. Nah, berbicara tentang kecepatan kerja, SSD lebih bisa diunggulkan karena semuanya mengandalkan sistem elektrik. Tingkat kecepatan SSD 8 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Tak heran kalau kebanyakan pengguna komputer atau laptop saat ini beralih ke SSD. Dengan kinerjanya yang cepat, maka pemrosesan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu juga menunggu terlalu lama agar data-datanya itu siap digunakan untuk keperluan masing-masing. Nah, yang ketiga ini dari berat masing-masingnya. Nah, komponen yang ada pada setiap perangkat penyimpanan sangat mempengaruhi berat masing-masing. Mengingat komponen di dalam hard disk adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar. Begitu pula dengan beratnya, sedangkan ukuran SSD saat ini sudah disusutkan menjadi sebesar 2,5 inch saja. Dengan ukuran segini, beratnya tentu lebih ringan dan pas bila disematkan pada laptop. Selanjutnya dari fragmentasi yang berbeda. Fragmentasi merupakan pemencaran data-data yang disimpan dalam hard disk yang disebabkan karena penuhnya hard disk. Data yang awalnya tersusun secara rapi dan beraturan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan inilah yang menyebabkan kinerja hard disk menjadi lambat secara perlahan. Nah, yang kelima ini ada efek yang mungkin timbul dari penggunaan keduanya. Penerapan teknologi yang berbeda sudah pasti menimbulkan efek samping yang berbeda pula terhadap kedua jenis perangkat penyimpanan ini. Penggunaan hard disk biasanya menimbulkan suara berisik sebagai akibat dari kinerja sistem mekanik di dalam komponen HDD. Sedangkan pada SSD, suara tersebut lebih halus dan pelan. Hal ini yang tak kalah penting adalah SSD tidak mudah panas, sehingga ketahanan dan keawetannya itu lebih bagus dibandingkan HDD.
Yang keenam ini harganya ya. Harga yang juga berbeda dari keduanya. Mengingat teknologi yang disematkan pada SSD lebih canggih, sangat wajar apabila harganya lebih mahal dibandingkan HDD. Harga SSD berada di kisaran ya sekitar 900 ribuan hingga 5 jutaan ya. Harga ini disesuaikan dengan besarnya kapasitas penyimpanan dan spesifikasi dari SSD itu sendiri. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.